Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kenapa? Karena Presiden memaafkan PKI. NKRI harga mati tanpa PKI. Pancasialis tanpa komunis, itu baru negara. Kalau kita memaafkan PKI, artinya kita membebaskan komunis hidup di Indonesia. Pantas kalau tenaga kerja sampai tukang sapu saja dari Tiongkok. Ini yang perlu diperhatikan. Negara kita sudah tidak baik-baik saja. Negara kita sudah dikuasai oleh Cina. Emang dipikir jalan tol itu milik siapa? Jalan tol itu milik swasta semuanya. Tidak ada. Tetap kita NKRI, tetap Pancasila, tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap Undang-Undang Dasar 1945. Tapi jangan lupa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan MPRS-nya masih melarang komunis berdiri di Indonesia. Loh, sekarang dulu yang dibunuh itu Banser, yang dibunuh ulama, jenderal-jenderal dimasukkan sumur, dibunuh. Fakta sejarahnya masih ada. Kok PKI sekarang menjadi korban? PKI bukan jadi korban. Yang korban itu TNI, Banser, ulama. Itu korban PKI semua. Maka mari kita cinta NKRI harus tanpa PKI. Kalau kita bicara Pancasialis, anti komunis. Supaya bagaimana negara kita maju, negara kita jaya, negara kita makmur, tidak digerogoti oleh penjajah. Tambang-tambang seluruh negara Republik Indonesia ini, semua yang menguasai swasta, asing semua, tambang-tambang. Telat bertindak, Indonesia akan hancur. Sutoyo Abadi. Presiden Jokowi sebagai presiden boneka sejak awal berkuasa, otaknya diduga telah teralienasi seperti linglung. Bertindak hanya sesuai remote yang telah ditanam dalam otaknya. Sebagai kepala negara dan pemerintah, Jokowi tidak paham bahwa negara memiliki tujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak menyadari juga Presiden memiliki tugas dan kewajiban menegakkan dan menjaga kedaulatan, serta mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi bangsa Indonesia. Sejak periode 2019 hingga 2024, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, Presiden gelar karpet merah bagi Cina. Terjadilah migrasi besar-besaran rakyat Cina ke Indonesia. Adalah petaka besar bagi negara ini kehancuran terjadi di semua aspek kehidupan negara. Presiden tidak menyadari petaka besar akan terjadi bahkan di akhir masa jabatannya tetap linglung. Pada Pilpres 2024 akan dimunculkan kembali boneka baru guna melanjutkan semua grand strategi Cina untuk menguasai Indonesia menjadi bagian dari RRC Raya. Tidak sadar setelah diserbu ribuan warga Tionghoa masuk dengan leluasa selama ini, RRC punya target akan mengirimkan kembali manusia Cina ke Indonesia. Hingga tahun 2029 bisa menjadi 100 juta orang. Itu sesuatu yang mudah setelah RRC dengan kekuatan oligarkinya mampu membeli semua pejabat negara dari pusat sampai daerah. Semua kebijakan mereka yang atur. Pilpres 2029 sudah dalam skenario mereka. Boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk menguasai Indonesia. Dalam hitungan taktis, selama pemerintahan boneka periode ini jumlah manusia Cina di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 200 juta lebih. Pada Pilpres 2034 berkat undang-undang yang sudah diamandemen, Presiden tidak harus orang asli pribumi. Maka saat itu harus bisa tampil capres yang full secara fisik dan mental, jiwa raga adalah ras Cina.
Mereka akan menang dengan mudah bahkan jika pemilu dilaksanakan secara jurdil pun, karena jumlah mereka sudah mencukupi untuk memenangkan Pilpres. Dalam kurun 2019 hingga 2034, seluruh aspek kehidupan di Indonesia sudah dikendalikan RRC. Secara spesifik, Undang-Undang Dasar 1945 sudah diganti, ideologi Pancasila sudah dihapus, komunisme dikembangkan, umat Islam target utama akan ditindas habis-habisan, bahkan akan dimusnahkan. Indonesia akan menjadi Uighur yang dijajah total. Pada saat yang sama, akan dibangun kem-kem indoktrinasi bagi anak-anak untuk dididik menjadi komunis sejati. Tahun 2034 Indonesia benar-benar tamat sebagaimana digambarkan dalam novel techno-thriller berjudul Ghost Fleet. Cengkraman mereka sudah cukup kuat dengan jebakan hutang untuk infrastruktur yang gila-gilaan. Apalagi jika proyek pemindahan ibu kota jadi dilakukan, ditambah jumlah tentara di sini melebihi jumlah TNI maupun Polri. Bukan hoax dan omong kosong, semua itu benar-benar akan terjadi. Telat bertindak menyelamatkan Indonesia, dipastikan negara Indonesia tiba saatnya akan bubar, hancur. Indonesia akan hilang dari peta dunia. Semua tinggal kenangan. Seorang warga negara asing asal Cina inisial YH lakukan aksi penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari hasil penyelidikan, volume batuan biji emas yang tergali sebanyak 2.687,4 meter kubik dari dua lokasi. Pelaku ini beraksi dengan gali lubang tambang lalu melakukan pemurnian. Hasil emas itu kemudian dibawa keluar dari terowongan dan dijual dalam bentuk biji atau bulion emas. Akibat pertambangan emas tanpa izin ini, negara alami kerugian. Nilainya fantastis, yakni capai 1.020 triliun rupiah. Jumlah itu berasal dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Tidak. Justru, saya kira dia justru mau menunjukkan kesombongannya, ya, congkak bawah. Look, gitu. Lihat nih, saksikan seluruh Indonesia bahwa saya seorang diri mampu punya pengaruh segini besar. Mana itu partai besar-besar yang diurus dengan susah payah, dengan biaya besar, nggak ada yang laku. Dan ini, saya lebih ini besar. Penting sekali menurut saya disampaikan Bang Hamid. Kita bisa lihat Mbak Intan ya, Jokowi sedang mengajarkan cara berkhianat dalam politik kepada publik. Sekali, ya. Kenapa? Coba lihat, dia ini mantan kader PDI Perjuangan. Orang yang dikader oleh PDI Perjuangan jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur, sampai jadi presiden 2 kali, itu kan direkomendasikan oleh PDIP. Tapi tiba-tiba sekarang belum 1 bulan selesai menjadi presiden, dia mendukung dan secara terbuka memberikan endorse politik kepada orang yang menjadi lawan politik PDIP. Itu kan tontonan politik yang memalukan menurut saya. Ya. Jelek sekali. Seorang mantan presiden memperlihatkan cara mengkhianati lembaga partai politik. Saya orang yang percaya pada pelembagaan demokrasi ya. Jadi kalau ada orang yang coba menunjukkan dirinya lebih besar dari partai politik, apalagi itu dalam persepsi pengkhianatan terhadap partai, terlepaslah soal kisruhnya dengan PDIP seperti apa ya. Saya tidak membela PDIP, itu urusan mereka. Cuman seorang mantan presiden, kepala negara menunjukkan bagaimana dia lebih besar dari partai politik dan mendukung lawan politik dari calon yang diajukan partai PDIP. Itu memalukan menurut saya. Apalagi beberapa orang di antara kader yang diusung PDIP itu dulu orang yang bekerja dengan Jokowi loh. Yang Pramono Anung orang yang setia dengan Jokowi 10 tahun. Oh iya, dan sebagian besar, mungkin semuanya, karena saya cukup kenal ya, mereka betul-betul jungkir balik membela Pak Jokowi ini. Iya. Benar-benar kerja keras sejak dari Solo karena Solo ya cukup sekedarnya aja lah ya. Tapi yang di ujung tombak yang misalnya aktivis PDIP di Solo juga jungkir balik gitu. Begitu sudah gubernur ya yang di Jakarta yang juga dan presiden apalagi all out itu semuanya bekerja keras. Sekarang diginiin. Jadi betul kata Pak Adli. Ini pendidikan politik macam apa yang dia sedang tawarkan gitu. Nah, ini bukan mungkin pasti ada keuntungan yang ingin coba didapatkan. Oh iya. Nah, ini keuntungannya apa kira-kira? Bang Fadli Jokowi ingin membangun imperium politiknya dinasti. Kita lihatlah
kita semua tahu, Bang Hamid juga pasti tahu cerita Gibran jadi wali kota di Solo itu. Kan kita semua tahu proses di internal PDIP waktu itu sudah selesai. Tiba-tiba Jokowi mau anaknya jadi wali kota. Bubar itu semua. Bayangin. Kader partai yang sudah direkomendasikan secara berjenjang oleh PDIP. Channel. Sahabat-sahabat semua, beberapa hari lalu saya baru dari toko buku bekas, pusat buku bekas, dan ada satu buku yang menarik perhatian saya nih. Saya tunjukin di sini. Judulnya Revolusi Mental dengan gambar cover Presiden Joko Widodo. Buku ini terbit tahun 2014 dan kembali seketika langsung mengingatkan saya tentang satu label, satu janji, satu visi yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi ketika awal menjabat tahun 2014 dan kita lihat sekarang tidak ada hasilnya apa-apa, yaitu tentang revolusi mental. Jadi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi ini, kita bisa mengambil waktu sejenak untuk kembali mereview apa yang sudah dilakukan dan tidak dilakukan selama 10 tahun ini, walaupun itu juga yang terus kita lakukan lewat channel ini ya. Nah, saya kali ini akan fokus pada revolusi mental. Di buku ini, buku revolusi mental ini ditulis, disebutnya Pak Jokowi ikut menulis. Lalu ada beberapa tokoh publik, intelektual, scholar, pemikir yang menulis juga di buku ini. Buku ini menjadi salah satu bukti bagaimana sebuah kekuasaan itu juga selalu ditopang oleh para intelektual untuk menghasilkan narasi, untuk menghasilkan mitos, untuk membuat publik terkesima, percaya, terhisap oleh citra-citra yang dibuat. Dalam teori sosiologi pengetahuan, memang ini merupakan hal yang harus dilakukan untuk membuat sebuah kepemimpinan bertahan, untuk membuat seseorang dipercaya sebagai pemimpin. Jadi bagaimana seorang pemimpin, pemerintah memproduksi narasi, memproduksi pengetahuan, memproduksi mitos, itu sesungguhnya adalah bagian dari upaya kekuasaan untuk mengontrol pikiran warga negaranya. Ini juga bisa disebut sebagai bentuk hegemoni atau sebagai bentuk propaganda. Nah, aspek lain dari apa yang bisa kita pelajari di buku ini, ketika sekarang banyak intelektual, banyak kemudian orang yang sadar bahwa Pak Jokowi tidak seperti yang dibayangkan, lalu banyak yang dulu mendukung, yang dulu merupakan bagian dari arsitek yang memproduksi segala narasi, memfabrikasi pengetahuan, mitos, dan citra itu kemudian berbalik dan ikut mengkritik Pak Jokowi, tentu kita kemudian juga tiba waktunya untuk kembali mengkritik para intelektual-intelektual itu, gitu. Di mana Anda selama 10 tahun ini? Karena apa yang terjadi tidak hanya terjadi satu malam, semuanya terjadi dalam waktu yang panjang, sedikit demi sedikit. Prosesnya sebenarnya sudah mulai bisa dirasakan publik bahkan di periode pertama, misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana Pak Jokowi juga tidak mau mendengar masukan tentang revisi Undang-Undang KPK. Lalu kemudian memasuki periode kedua, kita lihat ketika dia mulai mencalonkan anaknya menjadi wali kota Solo, menantunya menjadi wali kota Medan, itu betul-betul sebagai bentuk nepotisme yang seharusnya ketika para intelektual-intelektual ini mau mendengar suara kebenaran dan keadilan, mereka pun sudah seharusnya berdiri tegak untuk mengkritisi Pak Jokowi. Tapi sekarang banyak yang walaupun terlambat kemudian oke, maaf saya terlambat, saya baru menyadari, tapi ini seharusnya menjadi sebuah catatan besar untuk kita. Dan sepanjang sejarah kita juga selalu melihat bahwa ketika intelektual itu diharapkan untuk menjadi garda terdepan dalam mengawasi kekuasaan, sepanjang sejarah kita juga melihat intelektual selalu berperan besar dalam menopang kekuasaan. Nah, khusus untuk revolusi mental, saya sendiri orang yang percaya sebenarnya secara gagasan revolusi mental itu bagus. Ini sebuah konsep yang sebenarnya berfokus pada investasi pendidikan, pembangunan manusia. Revolusi mental percaya bahwa untuk membangun Indonesia kita harus mulai dengan membangun orang-orangnya.
Kita harus membangun mental baru, kita harus membangun paradigma baru, cara pandang baru gitu. Nah, itu nanti aspeknya banyak sekali. Salah satu yang paling harus diupayakan adalah mentalitas anti korupsi, mentalitas anti nepotisme, mentalitas untuk setia pada nilai-nilai, pada etika dan sebagainya. Nah, sayangnya kemudian kita lihat, jangankan berhasil untuk melakukan atau membangun revolusi mental, Pak Jokowi sendiri menjadi simbol atas pengkhianatan revolusi mental itu. Kita bisa melihat bagaimana di akhir masa jabatan, korupsi, kolusi, nepotisme terjadi, bagaimana pengkhianatan pada etika, pada value demokrasi itu dilakukan, bagaimana Pak Jokowi kemudian menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah role model atas degradasi value, degradasi mental di Indonesia. Jadi kita bisa mengatakan revolusi mental telah mental di tangan Pak Jokowi. Sampai jumpa di Views and Ideas yang akan datang. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.